Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuhafsah dari Prodi Tadis Matematika. Saya akan membahas tentang makul mata kuliah pembelajaran berbasis teknologi dengan berjudul materi pembahasan kedua, yaitu materi logika. A. Tabel kebenaran. Beberapa operator yang digunakan dalam logika. Nomor 1, negasi artinya penhubung, konjungsi artinya negasi penghubungnya itu artinya tidak atau bukan, konjungsi artinya dan, disjunksi artinya atau, implikasi artinya jika atau maka, implikasi jika dan hanya jika. Pada P dan Q, negasi P, PB sama dengan S, SB sama dengan Q, SB sama dengan P, B, SS sama dengan B. P dan Q itu termasuk konjungsi ya. Jadinya BB ketemunya jadi B, BS ketemunya jadi S, SB ketemu jadinya S, SS ketemunya jadinya S. P atau Q itu disebut juga disjunksi. Jadinya P dan Q, BB sama dengan ketemunya jadi B, BS ketemunya jadinya B, SB ketemunya jadi B, SS ketemunya jadinya S. Jika P maka Q itu termasuk implikasi. BB ketemu jadinya B, SB ketemunya jadi S, SB ketemunya jadi B, SS ketemunya jadi B. P jika dan hanya jika Q itu termasuk implikasi. Jadinya BB ketemu jadinya B, BS ketemu jadinya S, SB ketemu jadinya S, SS ketemu jadi B. Ingat, 1. Konjungsi akan bernilai benar jika kedua pertanyaannya benar. 2. Disjunksi akan bernilai benar jika salah satu pertanyaan bernilai benar dan akan bernilai salah jika keduanya salah. 3. Implikasi akan bernilai benar jika antecedennya bernilai salah dan akan bernilai salah jika pernyataan pertama bernilai benar sedangkan kedua nilainya salah. 4. Implikasi akan bernilai benar jika kedua pertanyaan mempunyai nilai kebenaran yang sama. Pertanyaan-pertanyaan yang ekuivalen adalah pertanyaan-pertanyaan yang mempunyai nilai kebenaran yang sama. Berikut beberapa contoh pertanyaan yang saling ekuivalen. Negasi dalam kurung P atau Q tutup kurung sama dengan negasi P dan negasi P. 2. Negasi dalam kurung P dan Q tutup kurung sama dengan negasi P atau negasi P. P jika maka P sama dengan negasi Q jika maka negasi P sama dengan negasi P atau Q. P jika dan hanya jika Q sama dengan P maka jika Q dan P maka jika Q maka jika P. Negasi dalam kurung P jika maka Q tutup kurung sama dengan P dan negasi Q. Tautologi dan kontradiksi. Tautologi adalah pertanyaan yang semua nilai kebenaran dari konklusinya adalah benar tanpa memandangkan nilai kebenaran dan dari komponen-komponen penyusunnya. Kontradiksi adalah pertanyaan yang semua nilai kebenaran dari konklusinya adalah salah jika konklusi
dari pertanyaan memberi nilai kebenaran benar dan salah, bukan tautologi maupun kontradiksi, disebut dengan kontingen. Negasi dan ingkaran dari suatu pernyataan. P dan Q. Jadi negasi atau ingkaran, negasi P atau negasi P. P atau Q, negasi P jadinya negasi P, dan negasi P, Q. P jika hanya Q, negasi jadi negasi ingkarannya P dan negasi Q. P jika hanya dan hanya jika Q, negasi ingkarannya P dan negasi Q, atau Q dan negasi P. Semua P sama dengan ingkarannya P. Semua ingkarannya P ada negasi ingkarannya adalah semua P. Yang contohnya adalah memberikan beberapa pertanyaan. Premis 1, jika Santi sakit, maka ia pergi ke dokter. Premis 2, jika Santi pergi ke dokter, maka Santi membeli obat. Kesimpulan yang sah dari kedua di atas adalah A. Santi sakit dan beli ke dokter. B. Santi tidak sakit atau membeli obat. C. Santi sakit dan membeli obat. D. Jika Santi sakit, maka ia membeli obat. E. Jika Santi membeli obat, maka ia sakit. Pembahasannya, jawabannya D. Ingat silogismenya. P. Maka jika Q, maka jika R. Jadinya hasilnya P jika maka R. Premis 1, jika Santi sakit, maka ia pergi ke dokter. Premis 2, jika Santi pergi ke dokter, maka Santi membeli obat. Kesimpulannya, jika Santi sakit, maka Santi membeli obat. Jadinya kalau premis 1 itu kan P kan, premis 2 nya Q. Jadinya R nya itu jika Santi sakit, maka Santi membeli obat. Dan cukup sekian dan terima kasih. Saya akan meminta maaf apabila saya kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.